Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam menempaki hidup di dunia ini, tentu cobaan, rintangan dan halangan yang terkadang tervisual pada munculnya kesedihan, kebahagiaan dan harapan senantiasa akan kita alami. Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa pernah mengalami posisi sedih dan bahagia. Di mana dan kesedihan kelak nanti akan ada kebahagiaan, di mana ada kesulitan kelak nanti akan ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat 6, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lalu modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menempati kehidupan dunia yang fana ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW bersabda telah memberikan panduan agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menempati kehidupan dunia ini. Sabar dan sholat adalah dua hal penting, kunci menggapai bahagia dunia dan akhirat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang dalam perjalanan menempati panas dan kerasnya dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersabda menyebut sabar dan sholat dua kali dalam ayat yang sama. Ini adalah bukti bagaimana dua hal ini bisa menjadi panduan kita menempati dunia ini. Wasta'inu bi sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian ini sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bi sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dua ayat di atas menjadi bukti konkret bahwa sabar dan sholat adalah utama seorang mukmin dalam menepati kehidupan dunia ini. Sabar sebagai bukti metafisik kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi itu adalah ketetapan Allah, dan kita sebagai hambanya hanya perlu bersabar menunggu ketetapan Allah yang selanjutnya, entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan, karena sejatinya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Salat adalah bukti emprik kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu kebahagiaan ataupun kesukaran, kita tidak pernah melupakan kewajiban kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selain posisi sabar dan sholat sebagai dua hal penting dalam menepati hidup, sabar dan sholat juga memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sabar adalah kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita memiliki pertolongan dalam setiap hal yang bersabar. Seorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudahnya kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad Sahih Syarh Riyadus Sholihin. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45 ini, bahwa sabar mencakup tiga hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam
meninggalkan maksiat dan sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua yaitu salat adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana idza hazabahu amru fara'i illa shalah, bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud dan Hasan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Syarh Riyadus Sholihin karya Imam An-Nawawi, sholat merupakan benteng jika menghalang perbuatan buruk, keji dan mungkar. Sholat merupakan hubungan tersanden antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikeluhkan hamba insya Allah didengar Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45, bahwa sholat yang utama itu adalah sholat yang dikerjakan dengan menghadirkan hati, bukan hanya sekedar gerakan sholat pada umumnya. Semoga sabar dan sholat ini bisa menjadi kekuatan motivasi kita untuk menepati kehidupan dunia ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orientasi bagian bahagia dunia akhirat bisa kita raih. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wala udwan illa 'alad dhalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Faya ayyuhal ihwan, usikum wa iyaya bittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya marilah kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar doa kita dikabulkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wattaqwa wal fa. Allahumma inna nas'alukal huda wattaqwa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.